Ma'asal muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah yang terbesar di dalam syariat Islam setelah tauhid adalah perintah untuk menegakkan salat. Menegakkan salat adalah sewajib-wajibnya kewajiban setelah tauhid. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meletakkan salat langsung setelah tauhid. Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Maka menegakkan salat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita meremehkan masalah salat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa perkara yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya adalah masalah salat ini. Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Hal yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat sebelum amalan yang lainnya adalah masalah salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa salat merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah taala?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Kemudian beliau bertanya lagi, "Summa ai, apa lagi wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bertanya lagi, "Summa ai, apa lagi wahai Rasulullah?" Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat di awal waktu merupakan amalan yang lebih dicintai daripada berbakti kepada kedua orang tua, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berteriak masalah jihad jika salat kita saja masih telat-telat. Jangan kita berteriak masalah jihad jika subuh saja kita tidak mau bangkit untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita meremehkan masalah salat, karena perintah salat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tentang salat, Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ke langit ke-7. Berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Berbeda dengan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menitahkan perintah zakat, Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit sementara Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam masih di bumi. Begitu pula dengan syariat-syariat yang lainnya. Begitu pula dengan puasa, dengan ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya di bumi. Sementara salat, Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ke-7 untuk menerima perintah khusus, yaitu perintah salat 5 waktu. Ma'as muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus memperhatikan masalah salat ini ma'asal muslimin. Karena jangankan orang-orang yang meninggalkan salat, orang yang masih salat saja terancam dengan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Ini orang yang sudah salat masih terancam dengan kecelakaan. Bagaimana kiranya dengan orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang meremehkan salat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai di dalam salatnya.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan dalam salah satu ucapannya, sittu sifatin fi shalah min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam salat yang merupakan tanda kemunafikan seseorang. Apabila 6 perkara tersebut ma'al muslimin ada pada diri kita, maka jangan tuduh siapa-siapa. Tuduhlah diri kita sendiri. Bisa jadi kita memiliki penyakit kemunafikan yang harus segera kita berantas. Kata beliau, sittu sifatin fi shalat min alamatin nifaq, 6 perkara di dalam salat yang merupakan tanda kemunafikan. Yang pertama adalah al-kasalu 'inda qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Orang yang ketika terdengar azan, lalu dia tidak memperdulikan suara azan, tidak memperdulikan panggilan azan. Dia sibukkan dengan pekerjaannya, dia sibukkan dengan kawan-kawannya, dia sibukkan dengan permainannya. Dia berat sekali untuk menghadiri salat berjamaah. Bisa jadi orang tersebut memiliki penyakit kemunafikan. Kemudian yang kedua, wa ta'khiru an waqtiha, sering menunda-nunda waktu salat. Seharusnya dia salat asar di jam 4, lalu dia undur lagi sampai jam 5, bahkan mendekati maghrib barulah dia salat. Kemudian mura'atun nasi fi fi'liha, yaitu yang ketiga, ketika dia melaksanakan salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan salat karena dia malu dengan tetangganya, malu dengan atasannya, malu dengan kawan-kawannya, atau diperintah oleh orang tuanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia salat ingin dilihat oleh manusia. Kemudian yang keempat, wa naqruha, yaitu dia salat dalam tergesa-gesa. Dia salat ingin cepat-cepat selesai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna aswa'an nasi sariqatan, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah pencuri. Alladzi yasriqu min salatihi, itu orang-orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mencuri salatnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Mereka orang-orang yang salat tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dia salat hanya sekedar dia melaksanakan kewajiban. Dia salat tidak menyempurnakan rukuknya, tergesa-gesa. Maka orang-orang seperti ini bisa jadi adalah orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa takhalluf an jama'atiha, tidak mau berjamaah bersama kaum muslimin di dalam mengerjakan salatnya. Salat lebih sendirian. Dia asik dengan kerjaannya, lalu dia tinggalkan jamaah bersama kaum muslimin. Perhatikanlah ma'as muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dahulu kami melihat orang itu munafik atau tidak adalah dilihat dari salat jamaahnya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang yang meninggalkan salat jamaah bukan karena uzur, maka dia adalah munafikun ma'lumun nifaq, orang yang munafik diketahui kemunafikannya. Lalu beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah. Wa inna min sunanil huda as-salatu ma'al jamaah, dan di antara bentuk jalan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat bersama kaum muslimin, salat berjamaah di masjid. Faman taraktum sunan nabiyyukum la dalaltum, maka barang siapa yang meninggalkan sunnah nabinya maka dia akan tersesat. Ma'al muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala tadi adalah intisari daripada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka mengerjakan salat mereka sangat berat ketika mengerjakannya dalam keadaan malas. La yadhkuruna yura'una nas, mereka riya, ingin dilihat oleh manusia. La yadhkuruna Allah illa qalila, mereka itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Aqulu qali hada
wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya siapakah panutan kita yang sebenarnya, maka panutan kita adalah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwasanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ia meninggal dunia, beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat dan hendaknya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada budak-budak yang dimilikinya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jika orang tua kita, ayah atau ibu kita memberikan wasiat kepada anaknya, tentu sebagai seorang anak ia wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut. Lalu bagaimana kiranya jika yang memberikan wasiat tersebut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus bahkan lebih wajib untuk kita menunaikannya, yaitu menunaikan salat berjamaah bersama kaum muslimin, memperhatikan salat. Masjid sudah terbangun, mari kita penuhi masjid ini dengan salat berjamaah. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kesibukan kita, jangan pernah meninggalkan salat. Selalu ingat salat berjamaah bersama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di jalan-jalan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.